Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Jundesya dengan NIM 20311010138 dari kelas 1A D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video singkat penjelasan materi tentang sistem endokrin dengan dosen pembimbing Bu Herwati, SKM M Biomed. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk pada sistem pengertian endokrin. Sistem endokrin adalah sistem tubuh yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi kelenjar-kelenjar tubuh dan hormon-hormon yang dihasilkan. Berikut adalah gambar sistem endokrin pada tubuh manusia. Kelenjar di dalam tubuh manusia diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bertugas untuk memproduksi berbagai jenis hormon. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan cairan tubuh yang bukan hormon, seperti keringat, air mata, ASI, dan air liur. Fungsi sistem endokrin membantu mengatur serta menjaga fungsi tubuh dengan melepaskan hormon dan memproduksi serta mensekresikan hormon-hormon tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, adalah pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui humoral dan saraf. Yang kedua, ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari, adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Kelenjar ini sering dijuluki sebagai kelenjar master. Mengapa? Karena hormon yang disekresikan olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, adalah kelenjar organ berbentuk seperti kupu-kupu di tenggorokan dan sangat penting bagi kesehatan manusia. Tiroid adalah bagian dari sistem endokrin yang terdiri dari sekumpulan kelenjar. Kelenjar-kelenjar itu memproduksi hormon yang mengatur suasana hati dan berbagai fungsi tubuh. Yang keempat adalah kelenjar paratiroid, adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon paratiroid atau PTH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di sekitar kelenjar tiroid. PTH berperan penting dalam mengatur kadar kalsium darah. Kalsium sendiri berpengaruh penting pada kontraksi otot dan proses pembekuan darah. Yang kelima ada kelenjar timus, adalah organ limfoepitelial yang terletak di mediastinum. Organ ini mencapai perkembangan puncaknya pada masa muda. Timus berfungsi sebagai limfoepesis yang terutama terjadi pada masa selama fetal dan awal masa pasca kelahiran. Yang keenam ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirim septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsteris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Yang ketujuh ada kelenjar pinealis. Ross 2011 menjelaskan bahwa kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh. Pada manusia, kelenjar ini terletak di dinding posterior ventrikal ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Jaringan utama kelenjar pankreas ada dua, yaitu jaringan acini, berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan dalam duodenum. Yang kedua, pulau Langerhans. Yang terakhir ada kelenjar testis dan kelenjar ovarium. Lalu kita masuk pada hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam cairan tubuh oleh satu atau sekelompok sel dan memiliki efek kontrol fisiologis terhadap sel-sel lain di dalam tubuh. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan di bawah aliran darah ke berbagai sel tubuh dan akan diterjemahkan pesan tersebut menjadi sebuah tindakan. Hormon merupakan
merupakan zat kimia yang terbentuk dari steroid, protein, dan amin. Steroid adalah sebuah lipid yang disintesis dari kolesterol. Protein adalah terdiri dari asam amino yang mempunyai ikatan peptida. Dan amin adalah dibuat dari asam amino tapi bukan ikatan peptida.